Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Pastia dengan NIM 1244909 dari kelas RA. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 praktikum SDM, yaitu menjelaskan pin-pin ESP32 yang bakal digunakan dalam tugas besar. Jadi sebelum saya menjelaskan itu, saya akan beritahu dulu besarnya. Try again. Nah, jadi di sini kami itu mendapat referensi dari project semacam ini. Jadi dia itu permainan seperti kalau kurang lebih sama dengan game-game ular yang ada di HP-HP jadul zaman dulu itu. Konsepnya kurang lebih sama seperti ini. Kami mendapat referensi seperti itu. Dan apa saja sih nantinya pin-pin yang bakal kami pakai itu? Ini saya akan jelaskan. Yang pertama, ini mungkin ada desain 2D-nya atau desain elektroniknya. Seperti ini wiringnya. Bagi dulu ini. Oke, di sini biar lebih mudah menjelaskannya. Oke. Nah, pada yang pertama itu ada fungsi dari setiap pin-pin yang bakal kami pakai. Yang pertama itu tentunya ada untuk power, yaitu ground dan pin yang kami pakai itu 5 volt. Jadi kami pakai yang pin ini karena pin itu berfungsi untuk 5 volt, dan ground yang bakal sambungkan ke power supply-nya, yaitu pada baterainya. Oke, yang kedua itu ada pin 21. Pin 21 itu untuk membaca data. Ini pin 21 dan pin 22 yang untuk itu untuk clock-nya, itu membaca waktu secara real time-nya. Itu bakal kami sambungkan atau koneksikan ke sensor MPU-nya. Ya, sensor MPU. Jadi sensor MPU itu berfungsi untuk dia sebagai akselerometer. Nah, akselerometer tuh seperti apa sih? Jadi akselerometer itu fungsinya tuh untuk seperti ini dia. Jadi sebagai gironya, atau jadi nanti kalau di sini tadi kan di video ini dia memakai joystick. Nah, sedangkan kami itu bakal memakai sarung tangan elastis yang nantinya disambungkan akselerometer itu menggunakan sensor MPU itu untuk kami gerakan menggunakan tangan. Itu fungsinya. Jadi kami tidak memakai joystick. Begitu. Oke, lanjut lagi ke pin 23. Pin 23 itu emosi untuk supply data, yaitu kita sambungkan ke LED matrix, dan juga yang pin 18 untuk real time-nya juga untuk clock itu sambungkan juga ke LED matrix. Dan untuk CS, untuk pin 5 itu sebagai CS, itu untuk LED matrix juga. Dan pin 1, pin 3 untuk STX dan RX-nya. Nah, jadi apa sih fungsi pin-pin tadi itu? Jadi yang pertama itu ada I2C. Nah, fungsi I2C itu ya sesuai dengan rangkuman saya ini merupakan komunikasi serial yang menggunakan dua jalur, yaitu SDA data dan SCL clock. Yang seperti saya bilang tadi, SDA itu berfungsi untuk mengirimkan datanya dari microcontroller ke sensornya, atau kalau di sini juga ada LED matrixnya, dan juga mengirimkan waktu secara real time itu. Jadi komunikasi ini mendukung banyak perangkat dengan alamat berbeda dalam satu jalur komunikasi. Pada proyek ini digunakan untuk membaca data dari sensor MPU. Gitu. Lanjut ke SPI atau Serial Peripheral Interface. Jadi komunikasi yang itu tadi ada MOSI, ada MISO, SCK, dan CS.
Ya di sini kami gunakan ke LED matrix. Terus ada jalur komunikasi TXRX. Nah, TXRX ini untuk apa ya? Sebagai pengirim dan penerima untuk disambungkan ke komputer. Jadi kami bakal program nanti ke aplikasi Arduino IDE. Nah, seperti ini nanti bakal ketika kami program dia bakal hasilnya itu bakal muncul di serial monitor di bawah sini. Nah, ini berhubung saya nggak ada microcontroller dan sensor, jadinya bisa kasih contoh hanya sebatas ini saja. Dan ini bekas program dari kemarin praktikum sensor dan aktuator. Oke, lanjut lagi. Jadi ya intinya kesimpulannya tuh ESP itu support dengan I2C, SPI dan WRT ini, dan I2C digunakan buat support untuk sensor dan SPI digunakan untuk LED dan WRT itu digunakan untuk biar ada jalur komunikasi dengan komputernya untuk programnya nanti. Begitu saja. Mungkin itu saja hasil penjelasan dari tugas 3 praktikum sistem digital dan mikrokontrolernya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.